Bismillahirrahmanirrahim. Silakan dibuka dulu materinya yang sudah kita tulis tadi ya. Saya akan menjelaskan tentang pasar modal. Yang dimaksud dengan pasar modal di sini yaitu tempat bertemunya pihak yang membutuhkan modal dan juga pihak yang memberikan modal. Di dalam pasar keuangan namanya Bursa Efek Indonesia, disingkat BEI. Jadi mereka kalau misalkan jika ada seseorang yang butuh terhadap modal, misalkan salah satu contohnya perusahaan itu butuh terhadap modal atau uang, maka dia apa? Mencari investor itu di pasar modal. Disebut juga dengan Bursa Efek Indonesia. Coba di sini yang tahu investor itu apa investor? Siapa yang tahu bedanya investasi dengan investor itu apa? Siapa yang tahu yuk? Sebutkan perbedaan investasi dan juga investor. Yuk silakan. Yuk silakan yang tahu. Sebutkan perbedaan investasi dan juga investor. Apa itu investasi? Silakan. Kan sudah kemarin. Investasi itu apa? Investasi itu apa? Yuk, siapa yang bisa? Penanaman sedangkan investor orang yang menanamkan modal. Itu perbedaannya ya. Kalau investor itu ialah pelakunya karena orang itu menanamkan modal. Jika investasi itu adalah penanaman modal. Sebab itu maka pasar modal itu ialah tempat bertemunya antara pihak yang membutuhkan modal dengan pihak yang memberikan modal atau investor ya. Baik, lanjut. Kalau misalkan kita berbicara tentang pasar modal di sini, pasar modal memiliki peran bagi perekonomian suatu negara karena pasar modal menjalankan dua fungsi. Yang pertama adalah fungsi ekonomi. Bagaimana ditinjau dari fungsi ekonomi tersebut? Bahwa di dalam pasar modal itu tempat bertemunya pihak pemberi modal atau investor dengan pihak penerima modal. Itu jika ditinjau dari fungsi ekonominya. Terus yang kedua, fungsi keuangan. Coba sebutkan fungsi keuangannya itu apa maksudnya? Yuk. Siapa yang bisa menjawab? Fungsi keuangan di dalam pasar modal itu apa? Pasar modal itu ditinjau dari segi fungsi keuangan itu apa? Yaitu investor bisa mendapatkan keuntungan. Maka itu bisa dikatakan sebagai fungsi keuangan. Orang yang menanamkan uangnya di pasar modal, misalkan, maka dia apa? Bisa mendapatkan keuntungan. Maka itu yang dimaksud dengan fungsi keuangan. Terus selanjutnya manfaat pasar modal. Yang pertama, menyediakan alternatif sumber pendanaan bagi dunia usaha. Jadi karena dengan adanya pasar modal tersebut, di sana apa? Tersedianya pendanaan bagi dunia usaha. Jadi kalau misalkan di antara kalian nanti menjadi seorang wirausaha, punya pengusaha, ya, maka apa? Maka langsung terjun ke Bursa Efek Indonesia tidak apa-apa. Di sana Anda bisa bertemu dengan apa? Dengan para investor yang siap mendanai perusahaan Anda. Kalau misalkan perusahaan Anda cocok bagi investor. Oleh sebab itu, maka dikatakan sebagai apa? Pendanaan bagi dunia usaha. Entah itu apa? Perusahaan industri, entah itu perusahaan jasa, entah itu perusahaan dagang, bisa langsung mendaftarkan diri di Bursa Efek Indonesia. Banyak sekali keuntungannya, yaitu kita yang kekurangan modal untuk perluasan usaha bagi dunia usaha
bisa langsung bekerja sama dengan para investor atau yang punya modal. Terus yang kedua apa? Penyebaran kepemilikan perusahaan bagi masyarakat luas. Jadi seseorang itu karena bisa memiliki perusahaan dengan cara membeli saham. Siapa yang tahu di sini saham itu apa? Coba. Kemarin saya sudah membahas tentang saham. Coba sebutkan definisi saham itu apa? Yuk sebutkan. Yuk siapa yang tahu? Sebutkan definisi saham itu apa? Saham ialah, yuk silakan yang tahu. Silakan cari dulu. Kemarin saya sudah membahas tentang saham. Coba sebutkan yang dimaksud dengan saham itu apa? Saham. Yuk coba lihat dulu. Saham itu apa? Lihat dulu. Hah? Ya udah. Yuk saham itu apa? Saham itu apa dulu? Lihat dulu di bukunya. Kemarin saya sudah membahas tentang saham. Nah, jadi gunanya mutolaah, mereview kembali ilmu itu. Kita bisa tahu. Yuk, saham itu apa? Saham ialah bukti, betul, terus kepemilikan modal. Saham itu adalah bukti kepemilikan modal. Ya. Jadi seorang investor yang bertemu dengan perusahaan yang membutuhkan modal. Maka jika sudah membeli sahamnya perusahaan, maka otomatis dia sudah memiliki saham perusahaan. Dan kalau misalkan mendapatkan laba perusahaan, investor akan mendapatkan keuntungan atau laba. Tahu laba enggak? Laba itu keuntungan. Itu manfaat dari kita bisa terjun di dunia pasar modal. Itu tempat bertemunya pihak yang membutuhkan modal dan pihak yang memberikan modal. Jenis-jenis pasar modal coba sebutkan ada berapa? Ada 2. Yang pertama, terus yang kedua, coba yang dimaksud dengan pasar perdana itu apa? Itu ya. Pasar perdana adalah tempat atau sarana bagi perusahaan yang untuk pertama kali menawarkan saham atau obligasi ke masyarakat umum. Jadi karena saham itu kalau misalkan sudah terdaftar di Bursa Efek dan dipasarkan pertama kali itu namanya pasar perdana. Menawarkan saham atau obligasi ke masyarakat umum pada pertama kalinya. Makanya apa dikatakan sebagai perdana. Perdana itu apa? Pertama kah? Terus jenis pasar modal yang kedua sebutkan dulu. Jenis pasar modal yang kedua pasar sekunder. Coba sebutkan dulu pasar sekunder apa? Ya. Jadi setelah menjalani apa ya? Setelah pasar perdana itu, terus yang kedua apa? Pasar sekunder. Di dalam pasar sekunder itu apa? Memberikan kesempatan kepada para investor untuk membeli atau menjual efek-efek yang tercatat di Bursa Efek setelah terlaksananya penawaran pada pasar perdana. Jadi setelah di penawaran di pasar perdana itu
Maka langkah selanjutnya apa di situ? Di penawaran pasar sekunder. Jadi dua jenis pasar modal itu, yang pertama ialah pasar perdana, terus yang kedua ialah pasar sekunder. Terus apa yang diperdagangkan di bursa efek? Silakan. Contoh produk surat berharga yang diperdagangkan di bursa efek Indonesia. Tahu? Ya, tahu apa tidak? Surat-surat berharga yang diperjualbelikan di bursa efek Indonesia atau pasar modal itu, yang pertama saham. Terus yang kedua apa? Yang kedua obligasi. Terus yang ketiga ada reksadana. Saham apa tadi? Saham itu apa tadi? Tanda bukti kepemilikan modal. Ini salah satu contohnya ya. Jika Anda nanti misalkan punya perusahaan, raja perusahaannya, biasanya buatlah yang namanya saham. Misalkan ada 1000 lembar saham dimiliki oleh perusahaan ini. Maka kalau misalkan Anda nanti butuh terhadap modal, maka langsung jual kepada investor. Saya ingin menjual saham saya per lembar 2000. Beli mau investor. Maka tiap tahun jika perusahaan Anda itu memperoleh keuntungan, maka bagi rata dengan investor sesuai dengan persentase kepemilikan saham perusahaan. Jika ingin dibagi keuntungan yang dimiliki oleh perusahaan tiap tahun. Terus yang kedua, surat berharga yang kedua apa di situ? Ada obligasi. Siapa yang tahu obligasi? Coba, kemarin saya sudah bahas juga tentang obligasi. Dicatat enggak kemarin? Surat utang terus jangka panjang. Jadi kalau misalkan ada siswa yang mencatat, pasti ada bisa menjawab ya. Jadi yang dimaksud dengan obligasi di sini ialah surat utang jangka panjang. Bagaimana kalau jangka panjang? Bisa berarti nanti 7 tahun, bisa berarti nanti 5 tahun, bisa berarti nanti 10 tahun, karena sifatnya jangka panjang. Lalu perbedaannya itu apa? Kalau misalkan dilihat dari keuntungannya, jika investor itu, maka keuntungannya itu berfluktuasi. Atau fluktuasi enggak? Fluktuasi itu turun naik. Nah, jadi turun naik. Berarti mau naik ke atas, mau turun. Makanya itu adalah fluktuasi. Artinya keuntungan yang didapat oleh investor itu jika memiliki saham perusahaan itu, maka keuntungannya berfluktuasi tiap tahun. Artinya turun naik. Tapi jika seseorang punya obligasi, yang namanya utang itu harus dibayar. Maka setiap angsurannya itu wajib dibayar. Entah itu dibayar tiap bulan, entah itu dibayar tiap tahun. Sifatnya wajib karena sudah utang. Maka investor dan juga kreditur yang memberikan modal itu dalam bentuk obligasi surat utang jangka panjang, meskipun perusahaan mengalami laba dan juga rugi, maka perusahaan wajib membayar itu keuntungannya. Ya, perbedaannya dari saham dan juga obligasi dilihat dari keuntungan yang didapat. Terus yang ketiga reksadana. Siapa yang tahu reksadana? Silakan dicatat dulu. Reksadana merupakan salah satu alternatif investasi bagi investor